hasil padi yang kita tanam. Ini padi ini umurnya baru 3 bulan. Lihat, anak ini tingginya hampir 150 ya, 155 ya, 150-an ya. Nah, ini sudah setinggi ini padinya. Ini panen ketika umur 6 bulan. Itu padi darat atau padi sawah? Ini padi Jawa. Nah, ini hasil padi ini 6 bulan, tetapi ketika nanti panen itu sama dengan 3 kali panen Anda hasilnya, karena beratnya lebih banyak ya, padinya lebih banyak pertama, dan kedua itu padi ini rasanya jauh lebih enak. Seperti dulu di sini saya lihat ada padi Cianjur yang pulen, yang wangi itu, ya. Terus yang ketiga, ini sulit untuk diserang oleh hama. Yang kemarin ada tuh, wereng juga takut sama ini, ya. Karena ini luar biasa banget. Karena apa? Padi ini sudah jarang ada di Pulau Jawa. Dan ini kita kembangkan sekarang di Jogja. Akan lebih baik lagi kalau padi ini ditanam ketika nanti musim kering. Ya, musim kemarau kan 6 bulan. Ya toh? Nah, itu nanti ini padi ini sebenarnya tidak memerlukan banyak air, tetapi ini di bawah ini ada namanya mulsa ya, yang tebalnya 20 cm dari damen, dari macam-macam. Jadi apa yang terjadi? Yang namanya air yang tersimpan di bawah tanah itu dia tidak menguap karena ada mulsa. Nah, itu makanya. Nah, untuk menjadi padi seperti ini itu harus direndam dulu dengan ada namanya bahan yang kita sebut namanya ramuan Yosi ya, karena saya yang menemukannya, dan itu telah terbukti lebih ampuh. Jadi apa ini kita butuh kotoran hewan, kotoran sapi yang segar, ini apa? Air kencing sapi. Ini secukupnya aja ya. Yang nanti secukupnya. Apa nih 1 kilo? Ya, misalnya 1 kilo benih ya. Oh, ya. Itu pokoknya 1 kilo itu bisa terendam semua. Ya. Nah, ini nanti kotoran sapi, kotoran kencing ini sama biodinamik tadi. BD tadi kecil aja, nggak usah banyak-banyak ya, seibu jari, dicampur rata dengan air ya, yang secukupnya, supaya nanti ini bisa, ini apa nih padinya itu di bawahnya air ya, ini benih padi ya, bisa di bawah air, dan ini dibiarkan selama 12 jam. Oke, nah setelah dibiarkan 12 jam, nanti sebelum ditanam ini, maaf ya, saya keliru. Ini apa? Ini setelah dicampur, ini dibiarkan 12 jam supaya nanti ini menjadi fermentasinya terjadi. Nah, setelah 12 jam ini benih padinya itu dimasukkan. Tapi sebelum benih padi dimasukkan ya, sebelum benih padi dimasukkan, ambil 5 biji jeruk nipis. Oke, diperas, dimasukkan sini, diaduk, terus benih-benih dimasukkan. Ya, ya, oke, dimasukkan. Karena nanti antara 6 atau sampai 12 jam itu tergantung ya.
Kalau kulitnya keras itu bisa sampai 12 jam. Ya. Terus baru nanti ditanam. Ya. Kalau benih-benih yang mau direndam ini kulitnya tipis seperti kedelai, itu cukup hanya 1 jam saja. Ya. Nah, ini gunanya apa? Gunanya pertama, untuk meyakinkan bahwa benih-benih tadi akan tumbuh. Ya, karena apa? Nanti setelah direndam 12 jam itu nanti akan keluar ekornya. Ya, akan keluar ekornya. Nah, itu satu lubang satu benih saja cukup. Karena apa? Satu benih ini, ya, satu benih itu bisa sampai 84 gerombolan itu akan mengeluarkan bulir-bulir padi. Makanya kenapa ya? Benih yang kita tanam tadi itu hasilnya bisa sampai 3 kali lipat dari padi-padi yang ditanam oleh bapak-bapak ini setiap tanam bisa sampai segitu. Makanya ini dengan sistem ini akan jauh lebih menguntungkan petani. Ini yang perlu dipelajari sebagai petani yang menanam padi. Anda juga bisa menanam, misalnya tanam kedelai, jagung, bisa tapi untuk itu tidak boleh lama. 1 jam aja cukup. Ngerendamnya nih loh. Setiap benih yang tidak membeli kulit keras itu. Nah, ini ada pengalaman uji coba kita itu ya. Benih kedelai itu baru hanya direndam 2,5 jam itu menjadi empuk. Tetapi yang ketika empuk itu dia pecah. Satu kedelai itu biasanya kan ada 2 kelopak, ya. 2 kelopak ini mengeluarkan akar dua-duanya. Jadi itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Makanya saya katakan ini akan membuat akar dari setiap benih itu keluar dengan baik dan sempurna. Gitu.